Nih, dengerin dulu ya kata Pak Pur ya. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang bilang saya tangkap duluan? Apa? Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear. Keren kan Menteri Koboi kita. Tapi dia ngomong benar kan? Pokoknya mereka yang membela import ilegal berarti mereka itu mendapat keuntungan dari import ilegal. Gitu aja kan, simple kan? Tangkap. Tapi terus terang ya, pejabat tinggi yang kayak begini ini kita perlu mencemaskan beliau. Karena dia ini banyak musuhnya, pasti banyak musuhnya. Terakhir kali kita punya pejabat tinggi yang benar-benar membela rakyat, dimusuhi semua orang akhirnya. Semua partai itu pokoknya berusaha ngejatuhin. Ini ya itu adalah bukti negara ini sudah sekotor itu. Jadi pada saat satu orang bersih bersinar, rame-rame yang mendapatkan keuntungan dari hal-hal ilegal itu berusaha menjatuhkan. Itulah keadaan negara ini. Lagi viral Pak Purbaya yang sedang gencar-gencarnya memerangi pedagang atau importir pakaian bekas. Ya, jadi saya nggak pernah meragukan ya kan, dari Pak Purbaya ini memang the best lah dalam hal mendapatkan simpati dari masyarakat ya. Tapi saya cuman ingin memberikan pandangan lain ya tentang thrifting ini ya, pedagang pakaian bekas ya. Memang sebenarnya itu merugikan negara ya, karena aktivitas impor itu pasti ilegal karena itu yang tidak dibenarkan ya kan. Jadi tapi jangan seolah-olah sumber masalahnya itu hanya dari pakaian bekas ya. Bahkan menurut saya pakaian bekas ini sumbangsihnya minim ya. Yang besar apa? Yang besar ya serbuan produk-produk luar yang kita nggak tahu apakah itu melalui prosedur yang benar ya, ekspor impor yang benar ya, pakaian-pakaian jadi, sepatu-sepatu yang harganya memang betul-betul murah ya, dan itu baru, bukan pakaian-pakaian bekas ya. Itu yang membanjiri di sosial media, apa Shopee kah inilah ya kan. Itu yang menurut saya konsennya sih di situ ya. Kalau pakaian bekas ya memang kita nggak menafik ya kan, bahwa itu juga bersumbangsih ya untuk merugikan negara lah ya. Tapi fokusnya menurut saya lebih ke ya memang barang impor yang masuk ke Indonesia ya, tapi ya kita nggak tahu lah ini apakah melalui prosedur yang benar ya. Kalau prosedur yang benar, kok bisa harganya betul-betul murah yang mematikan usaha-usaha garmen-garmen di Indonesia ini, usaha-usaha tekstil-tekstil yang menengah ke bawah, menengah ke atas juga hancur ya. ADM versus Pak Purbaya. Kedua tokoh ini mempunyai kesamaan, yakni sederhana dan berbaur dengan rakyat. Kalau cara kerja, beda lah. KDM bongkar-bongkar anggarannya sendiri ke rakyatnya, agar rakyatnya tahu tentang anggaran pemimpinnya. Seperti seragam dinas gubernur dihilangkan, perjalanan dinas gubernur dipangkas, memangkas anggaran media yang tadinya 50 miliar menjadi 3 miliar saja. Sedangkan Pak Purbaya bongkar-bongkar anggaran lembaga lain, sementara anggarannya sendiri tidak tersentuh. Kapan ya Pak Purbaya bilang seragam dinas saya dihapus, perjalanan dinas saya pun dihapus, apalagi anggaran departemennya tidak pernah dijamah. Suci kali ya. Justru Pak Purbaya ini niru jejak KDM, cok. KDM suka makan makanan warteg, ditirunya. Fans KDM menciptakan lagu untuk KDM, fans Pak Purbaya pun menirunya. KDM kalau kunjungan dikerbuti rakyat, fans Pak Purbaya pun menirunya meskipun jumlahnya kalah jauh. Satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Pak Purbaya adalah konten sendiri dan viral. KDM melakukan apapun dikontenin dengan gratis, sedangkan Pak Purbaya dikontenin media. Apa Pak Purbaya pun akan menciptakan joget khasnya sendiri kayak KDM dan viral? Wajib ditunggu nih. Pernyataan dari Mendagri dan juga guru besar UI yang mana statusnya profesor ya, Pak Purbaya ini ada kekeliruan dalam menerjemahkan data sebenarnya. Sedangkan data dari BI itu ternyata yang lebih mencengangkan lagi ya. Kan katanya kemarin kan waktu itu kan 17 Oktober disampaikan oleh Pak Purbaya. Tapi katanya itu datanya ternyata per 30 September ya, sehingga telat setengah bulan. Terjadilah salah paham antara Kang Deddy Mulyadi ya. Dan ternyata lagi 30 September itu bukanlah data real September, itu sebenarnya data per Agustus. Jadi lebih moral lagi, benar-benar jauh dari kata update ya.
Itu data Agustus ya. Pelaporannya 30 September. Pelaporannya soalnya gini ya, banyak yang salah paham tentang pernyataan Pak Purbaya yang mengatakan itu kan sistem ya, sistem dari bank sentral. Dikira itu kayak canggih gitu komputer ya, dari seluruh bank itu seret langsung ke sentral, itu secara sistem langsung ketahuan Jabar segini. Itu ternyata pelaporan manual ya, memang melalui sistem tapi pelaporannya manual ya. Itu numpuk di BI dan itu pelaporannya juga lambat ya. Data Agustus dilaporkan September, diumumkan 17 Oktober. Ya selisihnya jauh lah ya, selisih berapa tuh, 1 bulan 17 hari. Dan terlalu terburu-buru menyimpulkan mengendap. Nah ini yang bikin kacau sebenarnya kalau menurut Mas DU ya. Kalau ngomongin mengendap harusnya Pak Pur juga punya data sebelumnya. Itu loh, sebelumnya misalnya 4T, setelahnya 4T lagi berarti mengendap gitu loh. Kalau sebelumnya 4T jadi 2,6T itu yang nggak mengendap setelah 1,5 bulan lebih itu yang nggak mengendap kan, itu normal, itu namanya kas berjalan. Tapi alih-alih mengakui kekeliruan baca data, Pak Pur malah ngomong di giro salah pula. Aduh, ini makin ruwet. Ketika Menteri Keuangan Pak Purbaya berulang kali menegaskan bahwa uang harus dibelanjakan, bahkan dihabiskan, banyak orang mungkin mengernyitkan kening. Bukankah prinsip keuangan yang baik itu menabung, hemat, dan efisien? Mengapa justru seorang Menteri Keuangan ini ya mendorong pembelanjaan habis-habisan? Apakah ini bentuk kebijakan boros atau justru ekspresi dari kecerdasan ekonomi yang jarang dipahami publik? Nah sahabat, di balik pernyataan yang terdengar koboi dan nyeleneh itu sebenarnya tersimpan rasionalitas ekonomi makro sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi Keynesian dan prinsip pengelolaan fiskal modern. Nah, yang pertama ada paradigma ekonomi makro, uang harus berputar. Dalam konteks ekonomi makro, uang yang mengendap adalah ekonomi yang mati. John Maynard Keynes sudah menegaskan bahwa ketika permintaan agregat melemah, pemerintah harus menjadi aktor utama yang menginjeksi uang ke dalam sistem ekonomi. Itulah sebabnya belanja negara bukan sekedar aktivitas administrasi, melainkan instrumen untuk menjaga denyut ekonomi nasional. Ketika pemerintah membelanjakan uang, proyek infrastruktur dikerjakan, membuka lapangan kerja. Pegawai dan kontraktor mendapat penghasilan, daya beli meningkat. Daya beli mendorong konsumsi, produksi meningkat. Nah, produksi mendorong pajak, pendapatan negara kembali baik, kembali naik. Nah, inilah yang disebut efek pengganda atau multiplier effect. Jadi, uang negara yang dibelanjakan bukan hilang, tapi berputar menjadi nilai tambah ekonomi. Nah, yang kedua ada prinsip ekonomi. Fungsi sirkulasi lebih penting daripada akumulasi. Berbeda dengan rumah tangga atau individu yang berorientasi pada saving. Negara berperan sebagai mesin sirkulasi. Nah, dalam teori ekonomi publik ya, uang negara tidak boleh diam karena sifatnya bukan untuk akumulasi ya, tapi juga untuk produktivitas ya, untuk distribusi yang sifatnya produktif. Nah, ketika dana APBN menumpuk di kas tanpa direalisasikan, artinya permintaan agregat menurun. Investasi swasta melemah, pertumbuhan ekonomi stagnan, lapangan kerja konsekuensinya menjadi berkurang, dan akhirnya kemiskinan meningkat. Oleh karena itu, belanja pemerintah adalah bentuk investasi sosial, bukan pemborosan. Maka pernyataan Pak Purbaya, uang harus dihabiskan, jika dibaca dengan kacamata ekonomi publik adalah upaya memastikan realisasi fiskal maksudnya berjalan efektif dan berdampak langsung pada masyarakat. Nah, sahabat, yang ketiga ada efisiensi tetap menjadi garis bawah ya, atau efisiensi tetap menjadi garis yang penting. Namun harus dipahami, dihabiskan tidak berarti dihamburkan. Belanja negara tetap terikat oleh prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam undang-undang ya, Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 ya kalau nggak salah.
Kemudian sahabat, ada sebuah prinsip yang sederhana. Setiap rupiah yang keluar harus menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang terukur. Nah, dengan demikian, menghabiskan uang bukanlah tindakan serampangan, melainkan strategi fiskal terukur untuk menggerakkan roda ekonomi tanpa melanggar disiplin anggaran. Nah, kemudian yang keempat, ada analisis kebijakan antara keberanian dan kecerdasan fiskal. Banyak pejabat publik berbicara normatif dan berhati-hati, namun gaya komunikasi Pak Purbaya yang koboi justru menarik, ya, berani, tegas, dan menabrak miskonsepsi publik bahwa hemat negara berarti menunda belanja. Nah, dalam teori kebijakan fiskal modern, kecepatan realisasi anggaran atau budget absorption rate ya, menjadi indikator penting keberhasilan ekonomi di daerah maupun di skala nasional. Nah, semakin cepat uang publik beredar, semakin besar efek pertumbuhan yang dihasilkan. Nah, dengan kata lain, sahabat, belanja yang cepat, tepat, dan produktif adalah tanda negara bekerja. Purbaya, ya Pak Purbaya tentunya memahami bahwa di era ekonomi yang fluktuatif, menahan uang justru lebih berbahaya daripada mengalirkannya. Nah, kesimpulannya ya, uang harus hidup bukan diam. Uang negara harus hidup, bergerak, dan menghidupkan. Dalam pandangan ekonomi Islam pun, harta yang tidak berputar akan menimbulkan stagnasi dan ketimpangan. Al-Quran mengingatkan agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kalian, ya, di antara kamu. Itu ada di Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Nah, sahabat, prinsip ini sejalan dengan filosofi fiskal yang diusung Purbaya tentu ya. Maka ketika Menteri Keuangan Pak Purbaya berkata uang harus dibelanjakan, ia bukan sedang memerintah boros, tapi sedang mengajarkan cara berpikir ekonomi yang progresif. Bahwa uang adalah energi sosial yang harus mengalir untuk menghidupkan bangsa. Gaya nyelenehnya mungkin membuat sebagian orang mengernyitkan kening, tetapi di balik itu ada keberanian intelektual. Mengubah cara pandang rakyat tentang uang dari sekedar disimpan menjadi sumber kehidupan ekonomi yang berputar dan produktif. Semoga bermanfaat ya.